podcast HFL yang dimana kita bakal cerita inspiratif dari anak-anak berprestasi FH Unta. Nah, di sini bersama Raisa sama Maira. Aku anak berprestasi di Untan dan kebetulan aku sangat senang banget dipanggil sebagai bisa ikut podcast HFL. Oke, nah bersama aku host Fitri Ardianti yang akan menemani kalian kurang lebih 10-15 menit untuk dengerin cerita inspiratif dari Raisa. Halo Raisa. Nah, oke, kita cerita santai aja nih ya. Nah, mungkin boleh cerita perkenalan diri dulu Raisa, apa aja sih kesibukan Raisa buat sehari-hari? Oke, kalau untuk kesibukan mungkin tentunya apalagi aku seorang mahasiswi pasti kesibukannya dipenuhi dengan yang namanya tugas kuliah, tugas dan ulangan kalau memang lagi UTS ataupun UAS. Tapi kalau selebih itu paling aku latihan juga karena kebetulan aku atlet, jadinya setelah kuliah pulang latihan gitu. Jadi kayak latihan, kuliah gitu. Nah guys, perlu kalian ingat Raisa ini merupakan atlet dari PON ya? Iya, Raisa itu ikut apa kayak bela diri gitu ya? Iya, nah keren banget guys, kita dengerin kok bisa sih Raisa memilih atlet bela diri itu sebagai kayak ini hobi aku nih gitu. Oke. Pertama sih emang kebetulan Raisa itu dulu sempat dibully kecil, iya. Jadi kayak sekitar SD gitu aku dibully. Jadi kebetulan ayahku juga seorang atlet, ayahku seorang atlet juga. Jadi ayahku juga merekomendasikan aku untuk ikut tarung derajat untuk bisa aku tuh membela diri gitu dari si pembuli ini gitu. Itulah awal mula aku bisa jadi atlet sih. Ya, oke. Tapi selain atlet tuh kira-kira ada nggak hobi Raisa yang lain? Kalau untuk hobi yang lain kebetulan aku suka gambar sebenarnya. Suka gambar ya? Ya, aku suka gambar, lukis, dan suka nyanyi juga sebenarnya. Tapi aku pernah juga lihat Raisa itu ikut model loh guys, kan? Oke. Iya. Kemarin Kemarin sempet ikut model juga putra putri kampus, tapi kayaknya belum rezeki. tadi Jadi next ya. belum gitu ya. Nah guys, berarti kan Raisa itu nggak punya hanya satu prestasi guys. Raisa itu punya berbagai macam prestasi, mulai dari tadi tarung derajat, bisa nyanyi. Nah, wajib kalian inspirasi banget nih. Terus kemarin Raisa itu terakhir juara apa sih? Kemarin itu di PON Aceh, olahraga nasional di Aceh kemarin 2024 dan bersyukur banget kemarin bisa dapat juara. Keren banget. Tapi apa aja persiapan yang Raisa siapkan gitu? Oke, tentunya kalau untuk persiapan itu Raisa latihan kurang lama 1 tahun. Lama banget guys. 1 tahun ya. 1 tahun itu full latihan fisik, latihan juga ada latihan tarung, latihan mental juga. Kan nggak mungkin juga kan kalaupun fisik kita bagus dan kita bagus, kalau kita nggak bisa bertanding, nggak punya mental, jadi kan ya semuanya diasah sih dari segala-segalanya gitu. Oke. Kan Raisa ini kan lumayan sibuk lah kan, kayak mulai dari mahasiswa yang kayak harus nih deadline-nya nih segini nih ya. Ada nggak sih tantangan Raisa itu pas Raisa mengikuti persiapan lomba sampai akhirnya gitu? Oke, untuk kesibukan kuliah seperti kita tahu lah ya, kayak deadline, tugas numpuk dan lain-lain. Tapi Raisa ada saran kalau mungkin teman-temannya juga atlet atau punya aktivitas lain, saran Raisa kalau kita udah tahu diri kita sibuk itu tugas langsung dikerjain. Kayak jangan ditunggu, jangan ditunda, kayak langsung dikasih dosen tugas langsung kerjain aja gitu, nggak perlu nunggu lagi. Nah, kayak misal berarti Raisa nih hari ini ada tugas, hari itu juga tuh gitu ya dikerjakan. Biar enggak numpuk juga kan. Oke. Tapi pernah nggak Raisa itu merasa takut gagal? Aku ini nggak pede nih gitu. Nggak pede sama ini ya jadi atlet gitu. Iya. Sering, apalagi kalau mungkin ini sebagai fun fact aja sih. Sebenarnya dunia atlet itu bukan masalah kalian melatih fisik aja dan bukan masalah bagaimana kita melatih mental agar nggak takut sama pertarungan, tapi ngelatih mental dari banyak omongan orang juga sih itu. Oh berarti ada juga nih ya kayak ngejudge gitu? Iya, nggak semuanya, but sedikit banyak itu have a toxic circle. Oke. Tapi gimana sih Raisa buat nanggulangin itu gitu, kayak aku nggak usah mikirin ini gitu? Oke.
pertama kan pertanyaan Fitri itu kayak pernah nggak sih Raisa nggak merasa pede? Bukan lagi pernah, tapi kayak setiap hari kayak beneran. Apalagi kita dituntut harus bagus, kita dituntut harus juara. Benar. Apalagi orang-orang juga kayak ngejudge, Berharap gitu ya. Iya. Kita bertakut berharap gagal gitu. Ada juga yang nggak bakalan suka sama kamu kayak, oh nggak pasti menang lah, pasti nggak menang gini-gini. Nah itu sih yang tekanan banget kayak, ih aku harus menang, bisa nggak ya menang? Bisa Iya, nggak iya. menang, gitu. Jadi semangat gitu ya. Iya. Biar menang guys. Iya, tapi yang pasti biar kita bisa ngebangkitin semangat kita tuh kalian jangan sampai down. Kalian harus semangat dan harus buktiin ke orang-orang bahwa aku mampu kok gitu. Oke. Nggak seperti orang bilang gitu. Nah, kedepannya nih Raisa kira-kira mau bakal ikut apa lagi? Apakah tetap di atlet atau mau ikut yang lain? Mungkin kalau untuk sekarang ya aku pikirnya tetap mau jadi atlet ya, karena apa? Karena aku udah menekuni ini udah lebih dari 8 tahun. Jadi aku kayak udah feel-nya tuh emang di sana gitu. Iya. Udah gak gimana gitu lah. Jadi kalau maupun mencoba hal baru tuh ya oke. Tapi kalau untuk balik lagi ke tahun derajat itu pasti karena feel-nya tuh udah beneran di situ. Nah, Raisa nih guys terkenal kalau di kampus hukum nih sebagai atlet hukum Untar guys. Nah, buat sangat inspirasi nih. Jadi kita mungkin apa nih Kak Raisa pesan-pesannya buat anak-anak FH Untar? Pesannya ya, pesannya jangan takut coba, jangan takut gagal, jangan takut dijudge sama orang. Coba aja to be yourself dan berusaha menjadi yang terbaik aja sih, nggak usah dengerin kata orang. Ya, Oke guys. Nah, mungkin itu aja singkat podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Raisa udah hadir. Nah, buat teman-teman jangan lupa like ataupun komen buat pertanyaan. Nah, bye bye.